Umar adalah seorang petani. Ia sangat ingin bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun saat ini Pak Umar hanya memiliki makanan. Akhirnya Pak Umar membagikan makanan tersebut atas niat bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Pak Umar mendapatkan pahala karena bersedekah? Padahal sedekah yang ia berikan hanyalah sedikit. Adik-adik sahabat tawaf, Allah tidak melihat seberapa besar dan kecil sedekah yang diberikan. Tetapi Allah melihat niat seseorang. Apabila niatnya karena Allah, maka besar atau kecilnya sedekah bukan menjadi penentu. Kata niat dalam bahasa Arab berarti keinginan dalam hati untuk melakukan suatu ibadah. Niat dalam Islam adalah tekad untuk mengerjakan ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat menjadi hal yang paling dasar dalam setiap amal perbuatan. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terlepas dari niat. Niat inilah yang menjadi penentu baik dan buruknya nilai suatu perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan Pak Umar tadi, bukan besar dan kecilnya sedekah yang menjadi penentu, namun niat dan ikhlasnya karena Allah yang menjadi penentu. Ketika berbicara tentang niat, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari merupakan salah satu hadis yang sering didengar oleh telinga kita. Hadis ini menjadi bagian dari semua pelajaran, terutama pada bab fikih. Nah, sekarang kita simak hadis tentang niat riwayat Bukhari berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya balasan yang diperoleh seseorang sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya karena kemegahan dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tentang niat ini merupakan jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan seorang sahabatnya berkenaan dengan peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Seorang laki-laki ini ingin ikut hijrah dari Makkah ke Madinah karena ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais adalah seorang wanita ataupun perempuan yang turut hijrah dari Makkah ke Madinah dan ia hanya bersedia dinikahi di tempat hijrahnya tersebut. Akhirnya laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais turut hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya laki-laki tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengikuti syarat dari Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah ataupun mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan isi kandungan hadis tentang niat ini adalah yang pertama, setiap perbuatan itu bergantung pada apa yang diniatkan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilandasi dengan niat yang benar dan ikhlas agar amal perbuatan tersebut diterima. Karena jika niatnya baik, maka baik juga amalannya. Tetapi jika niatnya buruk, maka amalannya juga akan dinilai buruk walaupun bentuk amalannya baik. Yang kedua, beribadah hanya untuk mengharapkan dunia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dan infak termasuk ibadah yang besar nilai pahalanya. Akan tetapi, jika sedekah dan infak yang dikeluarkan hanya dimaksudkan agar mendapatkan pujian dari orang lain, maka pahala yang sebenarnya ia dapatkan menjadi hilang. Yang ketiga, berhijrah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seseorang lelaki yang ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah
namun hanya berniat agar dapat menikah dengan wanita yang diinginkannya, maka hal tersebutlah yang hanya diperolehnya. Sehingga niat memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua yaitu untuk membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah ia beribadah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau ia beribadah karena mengharap ridho selain Allah, seperti pengharapan kepada pujian manusia. Nah, untuk itu jika kita melakukan suatu perbuatan, pastikan niat itu hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan hal tersebut, hal yang kita lakukan tidak akan sia-sia.